Hidup jadi malaikat bisa berpotensi jadi setan. Saya tanya dulu. Kalau pakai standar, kan standar surga seperti itu. Coba dengar dulu. Saya kasih satu logika sama. Apa itu? Apa itu? Yesus aja kawin maui di sana. Dan Yesus tidak pandang bulu loh. Coba dengar dulu. Yesus tidak pandang bulu di sana. Laki perempuan coba dengar diangkat dulu. semua tuh. Iya, saya bilang. Iya kan? Saya gini. Coba. Kalau laki Elon perempuan Musk jadi orang mempelai percaya, wanita coba semuanya. dengar dulu. Yesus kan? Laki perempuan dijadikan semua mempelai anak wanita. kecil aja lawan, Iya kan? anak kecil aja Betul lawan nggak? dengan cerewet. Saudara Tolong. Romi, betul nggak? Ya. Laki perempuan jadi mempelai wanitanya Yesus, benar nggak? Ya, betul. Asik. Ahai. Ya. Mantap. Sekarang boleh saya jawab lagi. Boleh saya ngomong. Boleh saya ngomong. Tidak bisa kubayangkan Pak Bom betisnya berbulu, Nah, boleh pahanya saya ngomong, berbulu, boleh pakai saya hat ngomong. tinggi, pakai gaun pengantin, Nah, boleh saya ngomong. bulu matanya panjang. Boleh saya ngomong, Kak? Jalan di atas panggung. Sekarang saya tanya. Bom, pakai gaun pengantin, betisnya berbulu, hanya kasih berbulu. mute terus. Bulu Karena matanya jawabannya saya panjang, jawab. terus dia pakai pemerah pipi, jadi mempelai wanita Bom. Lucu ya, lucu. Iya. Saya Puding Ibrahim menggunakan gincu, Standar juru. pemerah pipi, pakai wig, kemudian pakai hak Rudol tinggi, ini loh. pengantin, dengerin. channelannya kayak Superboy, channelannya di luar. Unda melawan Rumi yang kecil aja sudah Hai, lucunya. Laki-laki jadi mempelai wanita. main aja. Baru main Gini TikTok. loh, di Wahyu itu ada Astagfirullahaladzim. langit baru. Jadi dibaca dulu. Laki-laki jadi di Wahyu mempelai itu. wanita. Wahyu itu Apanya yang jadi puting? Enak bisa. Mampus sudahlah. Standar surga kalian seperti itu. Aduh, parah. Wah. Dunia orang kaya di dunia bisa punya 1000 ini. Allahu Akbar, Masya saja Gini Allah. loh, nanti Lebih kita di surga baik itu saya banyak ada istri di surga daripada saya memperistrikan laki-laki di surga. itu benar itu Hancur, Mama. kata Bang Juma itu Benar ada pula. langit baru bumi baru di Wahyu gitu Si loh. Kepas ini kan kepalanya botak. Bayangkan aja tuh kepalanya dikasih bedak, habis itu Dengar, dikasih tunggu wig, pakai gaun dulu. pengantin, hak tinggi. Tadi ada kita bicara surga. Mampus Memang dah. nanti ada Alamak. langit baru bumi baru gitu loh. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. dilahirkan Bagaimana ini baru, teman-teman? Aduh, ya, parah. apa yang seperti kebiasaan kita di dunia Oke, ini. Saudara Kepas, Ya, benarkah Saudara Kepas nanti di surga Anda menjadi mempelai wanita? ya iya benar. Jadi gini loh, kalau nanti enggak dengar dulu nanti yang berbicara gitu loh. Nanti Bulu dadamu banyak, bro. Betismu banyak bulunya, berkumis, berjenggot. Langit Habis baru, bumi itu kepalamu baru botak, itu. jadi mempelai wanita. Izinkan aku tertawa. silakanlah tertawa sepuasnya, mumpung masih gratis. Iya dong. Mempelai wanita si Kepas nanti di surga. Maju. Aduh bisa ketawa. Bilang aja nak, kalau bisa 72 bidadari bilang lah. Saya lebih baik Itu- tidur itu dengan enggak, 1000 tunggu bidadari daripada tidur dengan Kepas. Tunggu loh, Jom, itu jelas nggak itu? Nggak, tunggu dulu. Itu 72 bidadari itu udah pasti nggak itu? Udah pasti nggak itu? Allahu Akbar. Mending saya tidur di kerumuni bidadari 1000 daripada saya satu orang dengan Kepas tidur. Mama, ampun Mama, ampun. Tidur dengan laki-laki dadanya berbulu berotot. Pipiku dicium sama orang yang berkumis. Ma, tolong Ma. Ampun dah. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Saya ulang lagi bertanya, Saudara Kepas, benarkah nanti di surga Anda menjadi mempelai wanita? Benarlah. Ya. Mama
hancur, Mamae, hancur, mamae. hancur, Hancur. hancur, hancur dah, hancur. Dunia persilatan hancur. Aduh. Saya tidak bisa bayangkan pendeta Joshua Teu kemudian Esra Soru jadi mempelai wanita. Mama, hancur dunia ini, hancur. Di sana memang aduh, nanti di surga, aduh, tengah-tengah Saipudin Ibrahim, mulailah sekarang di Wahyu kalian itu kan itu ada langit menggunakan baru, bumi gaun baru. pengantin. Artinya apa? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Agama kok gini kali ya. Berhasil Yesus Kristus membuat kalian mati akal. Jadi laki-laki mempelai wanita nanti di surga. Aduh, ada nggak yang mau murtad nih? Ayo, yang laki-laki ada nggak yang mau jadi mempelai wanitanya nanti Yesus di surga nih? Ayo. Awe puang iman ras yang gue tay. Aduh. Habis air mata menangis gara-gara sedihnya cerita ini. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi ada saatnya kemudian kita tertawa. Kalau sampai pada pembahasan ini pasti kita tertawa. Ada masa di mana kita serius kalau sampai kepada diskusi yang memberikan edukasi orang intelektual. Tapi ada saatnya kita tertawa ketika lawan diskusi kita itu hanya doktrin dan dogma, kan gitu ya. Ada saatnya bawa pedang lagi ya. Iya, ada bawa pedang. saatnya. Ya, ketika bangsa dan negara kita ini diperangi, maka itu saatnya kita angkat senjata. Ada saatnya kita tertawa ketika hal-hal yang tidak masuk akal dan itu Beda bagian dong, daripada materi Bang perbandingan Juma. agama, kan gitu. Pisahkan hal bernegara dengan agama gitu loh. Oh, nggak bisa karena agama kami memerintahkan cinta tanah air, nggak bisa. Iya, cinta tanah air kita cinta Kau tanah ganggu air. negara Gini kami loh, yang kami Bang cinta, Juma, jangan yang kami cintai seolah-olah ini, ya gini, hati-hati aja. Kita Gitu warga negara ceritanya. itu seolah-olah Kristen itu nggak cinta tanah air, nggak boleh mendiskreditkan gitu, Bang Juma. Oh enggak dong. Islam itu memang cinta tanah air dia. Iya, kami Bahkan Kristen juga perintahnya cinta untuk tanah taat air kepada kok. negara. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Perintahnya untuk taat kepada presiden. Itu Islam tuh. Aduh. Jadi kalau presiden mengatakan angkat senjata, umat Islam dengan satu komando ya angkat senjata. Begitu kawan. Iya, Ya, cuman jangan yang- seolah-olah yang saya kita hanya gini loh, kemerdekaan negara ini bukan satu kelompok yang membuat, tapi bangsa Indonesia Tidak, saya keseluruhan tidak gitu bercerita tentang kelompok lain. Saya bercerita Islam. Islam jangan diragukan cintanya terhadap negara ini. loh. Ya sama Ketika juga ada yang Kristen, jangan diragukan lagi. mana Apa dalilnya? Mana dalilnya cinta tanah air di Kristen? Mana? Apa Ada nggak? Kasihlah Di dalam musuhmu perjanjian kalau di baru kan Kristen. dibilang, Kasihilah musuhmu kalau di pemerintahan, Kristen. karena itu dari kerajaan Allah. Apa lagi? Kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu. Jadi kalau Bila ada musuh pipimu datang ditampar ingin menjajah kiri, negara ini, kasih pipi kanan. Jika ada dua helai bajumu, berikan kepada orang yang tidak punya baju. itulah. Jadi tidak mungkin lah kalian ikut perang, nggak mungkin, itu mustahil. Apa ini topik kita? Yesus saja dulu. Kembali ke Yesus, sang juru selamat, Elohim Yahweh. Udahlah kawan, saya masih sakit perut. Salam juga enggak? Oh udah kabur dia. Penyesalan kalian ini, kalian menyangkal Yesus sebagai Tuhan, itu aja sih. Iya, yang saya tertawa itu karena saudara-saudara Kristen jadi mempelai wanita, itu ajanya. Sebenarnya nggak apa-apa. Sebenarnya kan nanti di kerajaan sorga, langit baru, bumi baru, nanti kan ada. Iya, kenapa nggak jadi mempelai laki-laki? Kenapa? Kenapa harus jadi wanita? Kenapa? Pingin kali jadi LGBT. Makanya LGBT itu mengatakan, jangankan di dunia, di surga pun nanti ada kok. Jadi tidak disalahkan juga pendeta-pendeta gereja-gereja yang menikahkan ya sesamanya, karena mereka membaca bahwa jangankan di dunia, di sana aja kita mempelai wanita kok. Jadi nggak apa-apa di antara kita ada yang jadi wanita untuk semalam. Kan gitu bro. Itu data. Jadi jangan disalahkan juga gereja-gereja yang menikahkan sesama jenis, karena memang
mereka nanti juga ya latihan, sudah latihan memang di sini. Nanti di surga nggak lagi terlalu banyak penataran, tidak Jadi terlalu banyak kalau lagi ada ospek. gini, bentar dulu. Kita gini, kalau ada misalnya nih, kalau ada gereja yang meresmikan pernikahan sesama jenis itu, Ya, itu karena latihan. tidak sesuai. Dengar dulu, gantian dulu Bang Juma. Gini, Itu latihan untuk jadi mempelai wanita di surga. bukan, itu sesat gitu loh. Loh kok sesat pula? Bagaimana pula yang di surga jadi mempelai wanita? Kan latihan. Kan latihan sekarang udah dilatih memang. Jadi tidak disalahkan gereja-gereja itu berdasarkan konsep agama saudara. Jangan juga disalahkan. Daripada nanti di surga baru latihan, kan udah enak toh. Kalau sudah punya pengalaman segala sesuatu itu, kalau sudah pengalaman, langsung lolos. Kan begitu. Sebenarnya enak jadi Kristen, sudah ditebus. Ya enak lah, cuman yang tidak enaknya itu karena kita jadi mempelai wanita. Mana ada coba penebusan, coba darah Yesus, coba. Mana ada? Iya, enak memang. Cuman yang jadi masalah itu ketika laki-laki jadi mempelai wanitanya itu yang tidak enak. Coba. Yesus Yang enak itu kalau laki-laki ditebus jadi dosa mempelai kita. laki-laki. Ya, kita melakukan dosa. Coba tapi saya tanya, Yesus yang Datuk, menebus gitu loh. Datuk, Abang Datuk. otak waras. Aku mau nanya, Abang, otak waras abangku. Siap. Enak Bunda. tidak menjadi mempelai wanita, Bang? Malam pengantin abang ini jadi mempelai wanita, enak gak? Mana enak Bunda, geli. Aneh-aneh aja. Jadi gini Bunda, dibilangnya enak jadi Kristen. Saya mantan Kristen sudah sadar tidak mungkin. Karena Halu mereka gini nih Bunda. loh, otak waras. Silit Halu tengah. kau nggak bicara paham. halu kau. Kalau kepas ya enak. Kau kan nggak baca Alkitab dengan keseluruhan, makanya kau sesat. Saya ini penginjil, pakar Bible. Coba tanya lagi si Kepas. Benar nggak nanti di surga Kepas jadi mempelai wanita? Mana tahu berubah. Benar, dari tadi bilang benar, Bunda. Sekali lagi. Benar nggak saudara Coba, Kepas Kepas. nanti di surga jadi mempelai wanita? Anu Ustaz Arif, benar kepas. Jadi gini loh, mantanku yang di dunia ini si Fitri, yang lain-lainnya nanti ada di surga gitu loh. Ya tapi apa bedanya? Si Fitri kamu bertemu, tapi kamu bukan lagi Kepas, tapi Kepasiwati. Gimana caranya? Kepasiwati. Tadi di dunia kita lawan jenis, sekarang kok kita sama-sama ya? Apa? Kamu dipanggil Kepasiwati nanti di sana sama si Fitri. Karena kau juga sama, mempelai wanita juga. Bedanya kamu berotot, punya betis berbulu, dadamu berbulu. Mereka masih mulus. Ada yang punya stok ketawa nggak pinjam? Aku udah habis. Aduh, parah. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Saya Aku berlindung hanya kepada mau Allah menyelamatkan dari segala kalian, candaan ya. yang berlebihan. Tapi kalian nggak mau, ya kan? Kalian nggak mau. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ayo teman-teman istighfar teman. Ini menjelang buka puasa. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Oke, lanjut. Sahabat-sahabat Makassar sudah mau buka puasa. Ya, ini ada sancan Bunda. Sancan ini Islam Kristen, sancan. Saya mau buka kawan, mau buka dulu Bang, mau iya, mau Bunda. pilih-pilih kawan pengantin. Saya mau kirimkan hadiah untuk saudara Kepas. Ya, Marco dulu, Bunda. Gantian dengan Ustaz Tata. Ya, ini ada Ustaz Tata kan. Ya, sancan dulu. Sancan Islam Kristen, sancan. Kristen. Oh, Kristen. Ya, sama Ustaz Tata ya. Bunda udah capek tuh. Ya, silakan Pak Ustaz Tata. Langsung digas saya. Oke. Ayo cepat screenshot, katanya mau screenshot dengan Gurunda Juma. Habis itu turun. Sudah. Sudah, Uti. Sudah ya. Silakan Ustaz Tata. Lanjut, Ya, Ustaz. mau dialog apa ini? Sorry, saya baru berbuka puasa jadi Aduh, berbuka puasa. ya baru masuk semua kekuatan jadi
Silakan bang, apa yang kamu kuasai bang? Bibelnya apa yang dikuasai? Saya hanya ingin bertanya aja, emang ada pertanyaan aku yang karena bro Oh, oke, silakan. waktu itu sudah turun ya. Jadi mungkin sekarang ingin bertanya gitu lah, mungkin bisa dijawab. Apa pertanyaannya? Pertanyaan yang pertama itu kan ada dua pertanyaan aku bawakan itu mengenai surah Ad-Dzariyat ya 56 itu. Kenapa? Tidakkah kami ciptakan jin dan setan untuk beribadah kepada Allah? Jadi di waktu itu ada jawabannya bahwa memang jin dan setan diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Itu jawaban yang aku terima ya. Awal mulanya. Namun ada jin yang mau beribadah, ada jin yang gak mau beribadah. Demikian juga manusia, ada manusia yang gak mau beribadah kepada Allah, ada manusia yang beribadah kepada Allah. Itu jawaban kurang lebih yang aku terima. Nah kebetulan sekarang sudah ada Ustadz tanya, aku mau sedikit lebih maju mengenai itu. Nah, apakah ibadah jin dengan manusia ini sama seperti manusia? Kan ini sujud nih di dalam Islam, seperti sujud ini tangan segala macam adalah caranya seperti menghadap kiblatnya itu tetap ke Oke. ini apa namanya? Apakah sama dengan? Jawab. Udah, jangan panjang-panjang. Intinya saja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Jadi Nabi Muhammad itu diutus bukan hanya untuk seluruh alam manusia saja, jin juga. Makanya di surat jin itu ada. Jadi di setiap para nabi diutus ini jin itu mendengarkan. Coba baca surat jin itu ayat 1 sampai seterusnya. Apa? Ketika mereka mendengar Al-Quran, apa kata mereka? Mereka kembali kepada kaumnya jin ini. Mereka mengatakan, wahai kaumku, saya tadi mendengarkan firman Allah yang sebagaimana kita mendengar dulu dari Musa gitu. Ya, jadi mereka ini kena hukum taklifiyah, hukum-hukum ketetapan, perintah, larangan ada sama mereka. Makanya ketika Nabi Muhammad mengajar, jin yang beriman, mereka juga ikut mendengarkan, cari ilmu. Gitu ya. Cuma kita itu oleh Allah itu diberi alam yang berbeda. Manusia tidak bisa melihat jin, jin tidak bisa melihat manusia. Kecuali manusia yang khusus atau jin yang khusus bisa melihat kita. Ada juga manusia khusus bisa melihat jin. Yang diberi oleh Allah, diberi keistimewaan lah. Atau para wali gitu. Gitu, memang mereka itu kena hukum taklifiyah. Mereka ciptaannya Allah. Itu. Makanya kata Yesus, "Nyalah iblis, hanya Tuhan Allahmu yang harus kamu sembah." Iya memang. Memang gitu, mereka juga ciptaan Allah kok. Oke, silakan. Mau saya Ustadz, ini ibadah jin itu sama dengan ibadah Ya ini? sama, cuma kita tidak bisa melihat bagaimana statusnya jin itu, bagaimana kalau kita tidak melihat. Memang alam beda, kalau masalah ibadahnya sama. Yang beriman mereka seperti kita. Oke. Terus. Itu jawaban yang aku memang cari tahu gitu loh. Ya terus apa lagi? Ustadz, maju lagi Ustadz. Ini kan sudah terjawab ya. Maju lagi yang selanjutnya. Ini karena ada kan kita bisa ini di dalam Islam itu kan kita dikatakan ada jin kafir, ada jin yang tidak kafir. Nah contohnya itu seperti manusia pada umumnya. Iya, Manusia itu nggak beribadah kepada Allah dan dia berbuat kejahatan gitu loh. Nah kita bisa membedakan itu jin baik dan tidak kayak gimana Ustadz? Ya makanya kan tadi sudah aku bilang, kita tidak bisa mengurus seperti apa jin itu, ibadahnya, perbuatannya. Begitu juga mereka tidak akan ngurus kita. Sama-sama tidak bisa melihat, alam berbeda sudah. Ya, sama seperti ini jin. Oh, apakah manusia itu ada yang jahat, ada yang tidak? Tidak akan ngurus itu. Sama seperti kita. Yang penting mereka tahu manusia ada yang beriman, ada yang kafir. Kita juga tahu mereka ada yang beriman, ada yang kafir. Sudah. Oke, baik Ustaz. Lalu kan ini gini Ustaz, karena yang kita lihat itu kan ternyata jin yang kafir itu selalu mengganggu ini umat-umat Rasulullah kan gitu kurang lebihnya semacam gitu, betul nggak Ustaz? Ya semua manusia lah yang dianggap mengganggu, ya diganggu juga sama dia. Oke. Bukan cuma umatnya Nabi Muhammad, semua manusia. Ya, kita bisa mendeteksi mengenai jin itu ternyata ini kita katakan dia jin kafir, ternyata dia suka mengganggu manusia, dia merasuki manusia. Kan ada kasus-kasus yang saya lihat di mana jin itu mengganggu manusia. Contohnya dia merasuki manusia, membuat manusia itu berbuat onar Ya, atau kan semua manusia kan tidak mandang ya, apakah dia Islam apa enggak kan semuanya kan. Oke. Yang dia mau, yang merasa dia menurut dia mengganggu ya diganggu sama dia. Itu kan kita bisa katakan dia jin kafir Ustaz. Lalu ini
ada nggak kebaikan jin yang mungkin seperti oh ini jin baik yang menggambarkan bahwa jin itu baik, atau jin yang beribadah kepada Allah, oh ternyata dia jin yang beribadah kepada Allah. Di mana Ustaz? Ya ada yang beribadah. Ya makanya tadi itu kita tidak bisa melihat ibadahnya jin, mereka juga tidak bisa melihat kita ibadahnya kita. Yang penting mereka tahu ya mereka ini ciptaannya Allah, mempunyai ketetapan harus menyembah Allah. Ya sama seperti manusia. Semua para nabi itu diutus supaya manusia menyembah Allah. Tapi manusia kan ada yang tidak mau, ada yang mau, ada yang beriman, ada yang kafir kan gitu. Oh jadi artinya apakah ini jin yang baik ini memang kita nggak bisa lihat dia jin baik seperti apa, tetapi Ya hanya gak jin bisa. kafir yang kita Ya bisa gak deteksi. bisa, sudah alam beda kok, alam beda sudah. Jadi maksudnya hanya jin kafir yang bisa terdeteksi bahwa oh ini ternyata jin kafir gitu ya? Sama-sama tidak bisa kita lihat kayak apa. Iya Sudah betul Ustaz. Betul Ustaz. intinya Seperti mereka ada yang beriman, ada yang kafir, udah gitu doang. oh gitu doang. Jadi memang untuk mengkaji lebih dalam itu nggak bisa Ustaz ya? Ya enggak, bang udah dibatasin oleh Allah, udah diberi jadi alam yang berbeda. Kita, karena surah Al-Jirat mengatakan demikian ya udah kita yakini gitu. Apalagi. Nah sekarang abang Kristen kan? Naik lagi ada 2 pertanyaan yang aku bawakan. Ya abang apa agamanya? Kristen. Kalau saya tantang dialog Bibelnya, ada nggak yang dikuasai? Apa kira? Saya ini Kristen awam jadi nggak menguasai Bible karena kan aku lagi sementara belajar masih tanya-tanya ya gitu. Jadi kalau aku seorang yang bisa Bible, ingin aku Nah, tantang, gitu, ayo bagus Ustaz itu. kita berdebat kan gitu. Ya udah Tapi bagus. karena silakan. Apalagi? posisinya ini sebagai orang yang bertanya, jadinya aku tanya aja tentang Terus itu. apa Ini Kristen, lagi? Ustaz. Apa lagi? Bang Ferdi ini. Oke Bang Ferdi Ferdi. ini Kristen Ustaz. Cuman agak sopan juga ini. Ya udah, mau dialog atau mau bertanya? Kalau mau dialog, cari tema yang dikuasai, silakan. Pilih sendiri, ayo. Aku boleh Gimana lanjut sih pertanyaan host? kedua atau Host, belum? orang belum tanya sudah bilang nggak baik, gimana sih host? Ya udah, ada usaha, udah silakan. Mau bertanya, mau dialog. Nah iya masalah jin tadi saya dengar ini kan Ustadz kan bilang jin itu tidak bisa melihat manusia. Benarkah jin itu tidak bisa melihat manusia? Kan sudah aku bilang tadi. Ada manusia khusus yang bisa melihat mereka. Ya, dan juga ada yang jin yang khusus bisa melihat manusia. Gak semuanya. Oh gitu, tapi ada ya. Ya ada lah. Sama seperti manusia, ada yang bisa melihat jin. Ayat-ayat jin itu siapa yang buat Ustadz ya? Kalau memang kita tidak bisa lihat jin, jin tidak bisa lihat kita. Terus ayat-ayat jin itu yang buat siapa? Jadi kalau ada surat jin itu kan menceritakan perikop kan. Jadi nama-nama surat itu perikop. Makanya ada surat Al-Baqarah karena ada menceritakan tentang Nabi Musa yang memerintahkan menyembelih sapi betina. Itu di surat Al-Baqarah 68. Begitu juga surat jin perikop itu. Karena memang menjelaskan tentang jin yang mendengarkan Al-Quran ketika Nabi Muhammad membacakan. Sebagaimana mereka dulu mendengar dari Musa. Kan para nabi itu menyampaikan firman atau semut gitu ya. Itu kisahnya Nabi Sulaiman. Kenapa kok ada surat An-Naml semut? Perikop semut itu. Berarti menceritakan ketika Nabi Sulaiman ya dengan pasukan melewati ada semut. Apa kata Sulaiman? Silakan semut kamu pergi dulu takut kena injak. Nah itu kan kisah. Akhirnya ada surat An-Naml. Nah, begitu juga nanti ada surat lebah. Nah, ada Allah menceritakan tentang lebah yang diberi ilham sehingga mereka bisa mencari ke bunga-bunga madu ya, padahal mencari ke bunga-bunga terus mengambil saripatinya madu. Coba kalau tidak dapat ilham, ya bagaimana? Ya berarti lebah itu Islam juga Ustadz? Ya ada ceritanya dengan Islam itu cerita menceritakan. Terus apa lagi? Anda Kristen, bisa nggak kita dialog biar seru gitu? Ya enggak, tadi kan ini kan saya sudah sering di sini, sudah sering saya. Cuma Ya, kan apa enggak? Saya itu rindu juga, pingin dialog.
Baru saat ini kan saya dengar masalah surat-surat jin ini kan. Jadi saya tertarik juga bertanya gitu loh. Ya sudah aku jawab. Sekarang mau nanya Iya, apa? artinya kan kalau surat jin ada ya siapa yang buat surat jin kalau jin itu nggak bisa dilihat. Oh, surat Dia juga jin. bisa melihat kita. Allah itu menceritakan tentang jin kepada Nabi Muhammad bahwa mereka ini kena hukum taklifiyah, mereka juga sering mendengarkan firman melalui Musa. Menceritakan terus. Oh ya. Oke. Tadi apa tadi ini siapa yang mungkin ada pertanyaan lagi dia, cuma saya sudah potong. Silakan. Ya kalian berdua saya tantang dialog. Berani nggak? Ya, tetap kan selama ini saya berdialog, cuma Ya kan sudah, ini. apa temanya yang kalian kuasai apa? Saya mau tanya ada satu pertanyaan lagi. Nah, ada satu lagi Ustaz, silakan dulu. Paling takut Kristen kalau ditantang dia. Kalaupun Ini loh kawan, nih kita kasih tahu ya. Jangan takut pura-pura berani. Saya itu paling suka kalau lihat Kristen takut itu. Iya, Tambah buat bagus itu, saya. bagus. Ya, ini ada pertanyaan satu, silakan dulu. Oke. Tata, mungkin nanti kan kalau ada pertanyaan tentang Kristen bisa Bro Ferdi yang bisa jawab karena itu nggak punya pemahaman untuk menjawab itu gitu loh. Kalau saya punya pemahaman untuk ini saya akan jawab. Tetapi kalau mau saya jawab sembarangan aja bisa aja gitu loh. Tanpa Jangan mau nanya apa lagi. Nanti tak jawab pakai Quran dan Bible loh ya, dua-duanya. silakan aja Ustaz. Yang Ya, penting silakan, kan- mau nanya apa? Oke. Ada yang karena waktu itu kan setelah Ustaz turun kan aku tanya mengenai Atarim itu ya, Atarim 1 sampai 5. Saya tanya itu asbabun nuzulnya itu. Saya lupa jawabannya. Itu tentang madu asbabun nuzulnya. Ya, jadi Nabi itu diberi minum madu, cemburu istrinya. Akhirnya Nabi mengatakan, ya udahlah, mulai sekarang madu ini tidak akan tidak halal untukku. Akhirnya para nabi itu kan maksum. Maksum itu dijaga. Contohnya ya orang dijaga itu gini, ketika ada anak kecil mau lakukan kesalahan, langsung jangan ke situ, jangan ke situ. Itu namanya dijaga. Beda dengan saya melakukan kesalahan, tidak ada yang negur saya. Misalnya saya mau berbuat salah, nah itu juga gitu. Nabi diingatkan, wahai Muhammad, jangan kau mengharamkan apa yang halal. Madu ini kan halal. Nah dalam Islam tidak boleh. Nadar kayak gitu tidak boleh. Yuk. Maaf Ustaz, saya mungkin pemahaman saya belum nyampe. Jadi ini gini, apakah madu yang Pak Ustadz maksud itu madu apa sih? Apakah Enggak, Nabi kan berkunjung kepada istri yang lain, lalu dikasih minum madu. Lalu tanya, kenapa kamu lama wahai ya Rasulullah? Diberi apa saja sama istrimu? Nah, Maria lah ya. Oh, saya dikasih minum madu. Enak ya diberi minum madu. Karena kita cemburu, akhirnya ya sudah. Mulai untuk menyenangkan istrinya, ya udah saya tidak akan lagi. Untuk jadi kecemburuannya itu kecemburuan siapa yang cemburu di situ? Saya nggak ya, istrinya Aisyah dengan Hafsah itu. Karena di situ kan dikatakan di Atarim itu kan istri-istri kan? Apakah Iya, istrinya Hafsah dengan Aisyah. Nah, jadi terus, apa lagi? jadi ini dia di siapa ini? Kok bisa siapa ini? Di Hafsah dengan Aisyah cemburu di siapa ini dia? Iya, karena Nabi kan ditanya, engkau diberi jamu apa saja, disuguhin apa saja? Enggak, cuma minum madu. Oh, pasti enak ya madunya ya Rasulullah, gitu. Oh, Biasa saja namanya. Akhirnya mereka, ya sudahlah kalau kalian tidak mau, ya sudah mulai sekarang saya tidak akan minum madu itu, gitu. Akhirnya turun ayat itu doang. Terus apa masalahnya? Oh, yang bertanya itu si Aisyah atau Allah di situ? Yang bertanya kepada baginda Nabi ini Itu tafsirannya, lalu turun ayat itu, gitu loh. Maaf dulu ya, saya turun, saya mau mandi dulu. Nanti naik biar sehat. gimana sih ini nggak ada yang bantu Itu asbabul nuzulnya, turunnya ayat itu, kisahnya seperti itu. Oke. Jadi hanya karena dia cemburu ya. Tapi madu dia dengan istri sama istri kayak berapa ya? Madu air. Udah madu air, maksudnya madu minuman. Minuman. Waduh, dikira ya. Gini aja, udah. Apa mau nanya apa lagi? Silakan. Yang penting tahu intinya ayat itu. Ayo sekarang. Oke. Apa lagi? Jadi ya nggak perlu kita kaji terlalu dalam kan nanti otak saya kan nggak cukup sampai juga untuk Ya memahami. enggak, yang penting intinya sudah tahu. Apa lagi mau ditanya? Kalau sudah tahu intinya sudah. Oke Ustaz. Jadi Ustaz yang karena ini kan aku ini ikuti kan di Komalong bahkan Zulkifli Amaba saya lihat di YouTube-nya. Ini Bro Tata juga Kian Santang karena saya lihat di YouTube kan saya sering nonton di YouTube tuh. Nah,
Ini yang mengenai dosa syirik ini Ustaz. Oke. Dosa syirik itu tidak Ya. bisa diampuni kalau Ya, dia tidak bertobat. Oke, maksudnya itu Hah? dosa syirik kan kalau dia gak bertobat dia gak akan diampuni. Maksudnya gimana itu Ustaz? Nah, kalau dia misalnya dia syirik sampai meninggal dia, ya udah kan gini loh ya, syirik itu apa? Menyekutukan Allah. Nah, makanya kenapa kok surga itu diciptakan bagi orang yang mentuhankan Allah? Neraka diciptakan bagi orang yang menyekutukan Allah. Makanya orang yang menyekutukan Allah syirik itu kekal di neraka. Karena semua para nabi, wa ma arsalna min qablika min rasulin ila nuhi ila annahu ala ilaha illa nafa'ud. Semua para nabi yang aku utus pasti mereka aku perintahkan supaya mengenalkan aku, kata Allah. Nabi Muhammad coba ketika Bang Juma memualafkan orang, dikenalkan Allah. Harus bersaksi dulu, berikrar bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yesus juga gitu. Diutus supaya umatnya Israel tetap mentuhankan Allah. Inilah hidup yang kekal, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Nabi Muhammad juga gitu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusannya Allah, sama. Jadi kalau ada orang misalnya saya mentuhankan Nabi Muhammad, kekal di neraka saya. Atau ada orang mentuhankan Yesus, kekal di neraka. Gitu. Karena menyekutukan. Nah, gini Ustaz, karena sejauh yang aku tahu, karena pernah aku tinggal di Pulau Jawa nih. Dan di situ ada banyak Islam yang aku tahu, dan mereka tuh rajin sholat 5 waktu, bahkan mereka jalankan dengan. Tetapi ada dosa seperti dosa syirik yang saya bilang masih melakukan seperti. Contoh. Ya. Contohnya. Contohnya gini Ustaz, dia contoh gini, saya lihat dia rajin beribadah, rajin sholat 5 waktu. Terus di sisi lain dia masih punya pegangan seperti dia seorang dukun, contoh dia mempercayai sesuatu gitu loh. Ada sesuatu yang dia percaya, contohnya nih dia ada yang saya lihat itu temanku tuh dia punya itu batu ya. Dia mempercayai itu sebagai sesuatu yang memang bisa menyembuhkan. Tetapi dia menyebut nama Allah. Apakah itu nggak termasuk syirik, Ustaz? Ya makanya kan dalam Islam tidak boleh. Kita itu kalau mau berobat kepada hal-hal kayak gitu, maka apa? Kalau dia menyebut nama selain Allah, tidak boleh. Tapi dia menyebut nama Allah, Ustaz, gimana? Jadi sudah, berarti minta ke Allah, gitu. Yang syirik itu kalau dia minta ke batu itu, hei batu, tolongnya sembuhkan orang ini, itu salah, syirik namanya. Tapi kalau dia masih menyebut nama Allah, minta kepada Allah, ya enggak, bukan syirik. Oke. Nah, Oh gitu Ustaz ya. Karena saya berpikirnya itu termasuk dosa syirik. Ternyata Ustaz jelaskan ya itu bukan. enggak. Ya kalau dia minta ke batu sembuhkanlah orang ini, ya syirik. Tapi kalau jadi dia ya Allah bismillahirrahmanirrahim, ya sana pakai batu, tapi dia gini, bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Nah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Diusapin dengan batu. Ya berarti tetap minta ke Allah. Oke. Syiriknya di mana? Oke. Nah, Oke, ini Ustaz. Ini berarti kalau teman gue ini sekarang saya pikir itu kan selama ini ternyata ada dapat pencerahan dari Ustaz gitu lah. Jadi boleh gitu Ustaz, misalnya kan ini temanku ini karena saya pikir selama ini kan dia dosa syirik kan. Dia punya sesuatu seperti batu dan ada temanku itu punya keris segala macam itu dia mempercayai itu bisa menyembuhkan, tetapi dia selalu menyebut nama Allah. ya syirik khafi gitu. Ini sebagai ya Ada syirik khafi, syirik berat, ada yang ringan ya. Kalau ringan itu ya syirik juga. Tapi tidak seperti kalau kayak orang menyembah manusia, mentuhankan manusia gitu, syirik besar sudah. Ada juga orang bahkan ya orang mengatakan gini dalam Islam ini, obat ini bisa menyembuhkan. Itu syirik khafi namanya. menurut Ya, atau jangan bukan cuma keris, ada obat ya. Obat ini bisa menyembuhkan. Itu tidak bisa. Dalam Islam tidak boleh. Sama dengan keris. Keris ini menyembuhkan. Oh ini kalau kamu sakit, ini saya punya obat manjur bisa menyembuhkan. Itu nggak boleh juga dalam Islam. Bukan hanya keris. hanya termasuk syirik kecil gitu ya. Iya. Tapi apakah bisa diampuni itu Ustaz? Apanya?
Yang mengenai sirik kecil ini, yang sirik Ya kalau dia itu bertobat, ya sadar, kasih tahu, tidak boleh kamu gitu. Ya cukup ada kalau kamu pengen sembuh, ya cukup berikhtiar. Oh minum obat ikhtiar, tidak usah ditambah-tambahin. Ini bisa menyembuhkan. Oh keris ini bisa menyembuhkan. Oh obat ini bisa, tidak usah. Intinya ikhtiar. Oh saya sakit. Namanya orang sakit ikhtiar ya, berusaha untuk sembuh. Datang saja ke dokter. Nanti dikasih obat ya sudah, baca bismillah. Itu ikhtiar, jangan dianggap pasti sembuh, ini menyembuhkan. Ini syirik namanya. Seakan-akan ada kekuatan selain Allah gitu loh. Tetapi maksudnya gini Ustaz, maksudnya kan ini karena itu kan yang kita tahu kan dosa syirik ini nggak bisa diampuni. Nah seperti yang syirik ringan ini, apakah memang nanti meskipun dia sampai mati, tapi dia tetap selalu menyembah seperti yang saya bilang tadi, dia tetap melakukan sholat 5 waktu, bahkan baca Al-Quran lebih baik dari mereka yang ini nggak punya obat itu gitu loh, nggak punya keris itu dengan batu itu gitu loh. Apakah itu memang dia dosanya? Ya, kalau dia memang syiriknya menganggap keris itu bisa menyembuhkan, ya benar-benar. Tapi kan rata-rata orang kayak gitu enggak, di hatinya itu tetap Allah kan Tuhannya. Ini cuma ibaratkan pelantara gitu doang, tidak sampai. Ya kalau orang-orang non muslim, kayak orang yang bukan agama Islam itu memang benda itu seakan-akan udah dituhankan. Kalau Islam enggak, walaupun punya kayak gitu rata-rata enggak. Cuma apa, dia dipercaya ya, ibaratkan apa, obat lah kalau kita ke dokter itu. Tapi tetap Allah yang menyembuhkan gitu. Coba, gak ada ceritanya orang walaupun pakai keris, tidak akan ingat ya, keris ini bisa menyembuhkan. Tidak, pasti dia mengatakan, ya apa, Allah semuanya yang menyembuhkan. Pasti gitu kok. Walaupun dukun, dianggap dukun sama orang itu, tetap selalu dia mengatakan, ingat ya nak, ini Allah yang menyembuhkan. Gitu pasti. Baik. Coba aja dukun-dukun itu. Kecuali memang dukun sesat, enggak. Mereka pakai jin memang. Ya, apa lagi? Lanjut aja dulu yang lain. Bahas. Kalau kita nih sudah dewasa nggak puasa, masuk surga atau masuk neraka? Pak Ustaz? Kalau apa? Kalau nggak puasa, Oke. Kalau tidak puasa maka dia ya bertanggung jawab nanti di akhirat. Karena tidak melakukan perintah Allah. Orang meninggalkan puasa atau sholat itu ada dua. Kalau dia mengatakan puasa itu tidak puasa karena mengatakan puasa tidak wajib, ya murtad dia. Tapi kalau dia tidak puasa, misalnya otak waras, kenapa tidak puasa? Tahu lah ya, kok saya ini bolong-bolong puasa saya. Kapan saya dapat hidayah ini supaya dapat petunjuk biar puasa terus? Tapi kamu tahu, Bang Otak, kalau puasa itu wajib, ya tahu lah, ada ayatnya. Maka dia tetap muslim dia. Dia tidak puasa itu hanya sebatas dosa. Nanti kalau dia tidak bertobat dia, ya maka ya akan apa? Ya dihukum. Tapi dihukum itu cuma sebatas. api neraka ya. Kalau nggak puasa Pak Ustadz, api neraka ya, api neraka. Nah iya, kalau kayak Kepas tidak mungkin sudah. Kalau saya kan udah ditebus Yesus masuk surga. Iya menurut Kepas. Kalau menurut Yesus tidak. Dia kan udah datang kepada saya, aku berkenan kepada. Nah itu setan, itu pasti setan itu. Coba nanya ke Yesus. Benar kalau Tuhan itu bisa dilihat datang. Ngapain mau datang ke saya aja gak pernah, kata Yesus. Tuhan Dia udah kan pernah datang ke saya. Aku tuh dibilang aku Tuhan, aku berkenan Nah kepada. itu setan itu. Pasti setan itu. Uang kepada Yesus kan gak pernah datang, apalagi ke Kepas. Coba Yesus, kamu menerima firman, iya. Dari siapa? Dari Tuhan. Di mana Tuhanmu? Di langit. Pernah datang gak ke dunia? Oh tidak, dunia hancur kalau Tuhan datang. Ini malah mau datang ke Kepas. Waduh. Uang ke Yesus gak pernah. Ustaz, aku bisa membedakan iblis. Iblis juga pernah datang dalam Ya iblis. makanya saya juga bisa membedakan. Intinya kalau ada Tuhan yang turun ke dunia, apalagi ke kita, setan pasti itu. Karena kita pakai logika. Oh ke Yesus lu gak pernah datang Tuhan itu. Apalagi 2426.
Tapi tidak apa-apa. Di antara banyak gambar Yesus yang beredar itu yang mana, Pak? Tapi tingkatannya Kepas ini udah tingkatan 3 udah. Kalau sudah 5 jadi luga sudah nanti. Saya didatangi Yesus, diangkat menjadi nabi gitu. Lihat aja nanti Kepas ini. Beberapa bulan lagi udah jadi nabi. Saya kan gini loh Pak Ustadz, saya kan nggak mau mengklaim saya itu nabi, karena kan orang-orang tertentu yang didatangi Tuhan. Berarti Kepas orang tertentu. Wah ini calon nabi ini. Ya kan nabi kan orang-orang tertentu. Kan Rasul Luga kan itu orang gitu. tertentu. Luga itu orang tertentu kata Luga. Nah, tidak ada yang didatangi Tuhan selain orang tertentu. Contohnya kayak saya. Akhirnya, ya sudah Luga kalau gitu. Kenapa kamu udah ngaku nabi saja? Bingung dia. Terus tahta. Kalau di Islam gimana? Kalau di Islam tidak boleh orang gila ngaku nabi itu. Kalau di Kristen boleh tahta. Ya udah ngaku nabi aja untuk Kristen gimana? Bingung dia. Akhirnya ngaku juga. Kepas mau tak dukung jadi nabi, mau nggak? Tapi untuk Kristen lo ya, mau nggak? Sebenarnya tanpa dukungan pun sebenarnya saya sudah bisa mengklaim nabi, tapi kan nggak mau. Bagus, saya dukung lanjut. Ngeri. Nabi Kepas. Itu semakin Kriteria banyak nabi nabi itu kan apa, semakin Pak banyak. Kepas? Dakwahnya semakin lancar nanti di Kristen itu. Makanya kan saya bilang sama Pak Ustadz, Tuhan Gimana? udah bilang ngomong sama saya, siapa yang menyangkal saya masuk api neraka. Oh, ya Jangan benar sambil itu. makan lah Kepas. Ya, Ini enggak, kan enggak, buka enggak, puasa, bener Pak dia, Ustadz. bener. Memang harus dakwah gitu ke Kristen Kepas. Barang siapa menyangkal aku gitu, kayak lu gitu loh, biar keren gitu. Makanya gini loh Pak Ustadz, apa ya Pak Ustadz Tata. Jadi marilah kepadaku yang berbeban berat dan letih lesu. Tukang urut dong. Kepadakulah. Waduh, Kepada jangan siapa? sambil ngojek lah. Itu kepada siapa? Datang kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Berarti Yesus tukang urut dong. Bagi yang lemah lesu, encok, gelinu, kutu air, datanglah. Itu berarti apa? Berbeban berat. Artinya Bagi yang angkat berat, kalis keselio, mata urat, gitu. Datanglah kepada aku. Emangnya tukang urut? Ahli pijat, ahli pijat. Makanya saya bilang gimana ya, yang seperti Ustadz Arif inilah nanti ketemu sama Tuhan Yesus dibilang ini kan dulu masuk komal-komalmu Kepas, masuk surga nggak dia? Gak usah masuk neraka aja Ustadz Arif bilang. Karena gini loh Pak Ustadz Tata, Gimana? kita lihat aja Yesus ketika naik ke surga. Nah ketika Yesus naik ke surga, Terus dia berkata, apa? jadikanlah semua bangsa-bangsa menjadi muridku. Oke, berarti bukan Tuhan dia. Murid itu bisa menjadi, Ya salah. Kalau hubungan Tuhan dengan manusia itu Tuhan dan hamba. Kalau murid ini berarti guru dengan murid, berarti dia statusnya nabi, guru nabi. Kalau Tuhan dengan manusia itu jadikanlah semua manusia hambaku, baru ini Tuhan. Tapi kalau murid ya berarti Yesus bukan Tuhan. Kayak artinya kan Yesus kan manusia, hambanya Tuhan. Makanya dia punya Tuhan. Kisah para Rasul 3:13. Allah ibarat Abraham, Isa dan Yakub. Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus, hambanya. Berarti Yesus ini bertuhanan Allah. Itu. jadi kalau saya membilang sama Ustadz Tata, ketika kita tidak tahu makna kedatangan Yesus dari firman menjadi manusia ini, ya repot gitu loh. Ya enggak. Kalau Yesus datang kedua kali, yang paling tenang itu umat Islam. Yesus turun, tahta ke sini. Oke, ada apa? Siapa saya? Utusan untuk Israel, Matius 15:24.
Nabi Markus 6 ayat 4. Apa tugas saya tahta penyampai firman? Yohanes 3:34. Siapa Tuhan yang benar tahta? Kata kamu Allah Bapa. Matius 11:25. Nah tenang kan, kalau Kepas ini kamu diadilin. Siapa saya? Kamu Tuhan Yesus, ditampar. Sejak kapan saya ngaku Tuhan? Ayo, gimana? Yohanes 13 ayat 13. Oh baca Yohanes 17-nya. Ya, yang mengutus lebih tinggi daripada yang diutus. Nah, berarti Yesus bukan Tuhan. Kamu Ya kan memang bacanya itu 13. ayat itu ketika Yesus manusia benar karena ilahi itu lebih Ya tinggi dari sudah. manusia. Berarti kamu mentuhankan manusia. Bukan, keilahiannya tetap melekat dengan Yesus. Di mana? Dengarlah Israel, kemanusiaan saya ini, keilahian saya adalah Tuhan. Di mana datanya? Aku dalam dia, dia dalam aku, kami adalah satu. Oke, aku di dalam Bapa, mereka juga di dalam aku. Aku, Bapa, mereka satu. Yohanes 17:21. Ya. 15 Tuhannya. Iya, banyak Tuhannya, 15. Pakai pas ini yang ditemuin yang mana, izin Pak? Saya minta izin. Mau nanya waktu Iya, ketemu tuh yang mana Pak? Kira-kira mau minta Pasti cari yang validasi. tampan dia. Pasti cari yang tampan dia. Ini tak pilihin Kepas. Ini Kepas, ini yang hitam putih itu. Mana Pak? Itu yang gondrong, yang kepalanya doang itu agak aneh itu. Agak atau yang ini yang pakai selendang pakai merah pasnya itu turun. agak cantik. Pakai Madura pasnya sudah turun. berbuka Ustaz. Ini hampir di sini. Oh iya. Tapi saya masih di di perjalanan ini, belum batalkan puasa. Gila. Belum Jumat kan? Pakai pas turun. Lupa kali dia yang mana wajahnya. Ini kan ada sancan, masih ada sancan. Bang Sancan tuh udah ngerti Bibelnya, udah ngerti apa-apa tentang Bibel. Gini Ustaz, izin tanya lagi Ustaz. Apakah semua semua turunnya Al-Quran ini, turunnya surat-surat ini, apakah semua harus ada sebabnya atau yang disebut asbabun nuzul atau gimana Ustaz? Bang Sancan Bibelnya. Kamu yang suaranya udah jelas barusan. Di mute dulu. Putus Ustaz Tata. Nggak ini loh, siapa ini baru naik ini? Tunggu dulu, ini yang menyebabkan suara kacau. Apa pertanyaannya? Ini, apakah semua surah yang dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu, apakah semuanya itu ini turunnya itu ada asbabun nuzulnya atau hanya beberapa yang punya asbabun nuzul? Di mana Ustaz? Enggak, tidak semuanya. Misalnya Al-Baqarah ya. Ayat 1 sampai 5 itu gak ada asbabun nuzulnya. Baru surat ayat 6-nya sampai 7. Nah, 8 sampai 13 gak ada asbabun nuzulnya. Baru ayat 14-nya. 14 sampai 18 gak ada asbabun nuzulnya. Ayat 19-nya ada. 19 sampai 25 gak ada. Baru 26-nya yang ada. Gitu. Gak semuanya. Tiba-tiba Al-Quran turun memberitakan tidak ada sebab apa-apa. Kadang-kadang ada sebab-sebabnya. Asbabun nuzul itu sebab-sebabnya turun itu loh. Gitu. Kadang-kadang tidak ada sebab-sebabnya ya, malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu. Berarti tidak usah asbabun nuzul, tinggal ada perintah dari Allah ibaratkan gitu. Baik. Ini Bang Rijal sama Tawaras ini masih lama anunya. Apakah yang dimaksud dengan Saya ini mau buka dulu ya. Mau minum, mau buat kopi dulu. ya Ustaz, siap. Selamat berbuka puasa Ustaz Tahta, makasih. Ya, saya makan nanti, tapi saya mau buat kopi dulu. Ya. Sudah maghrib di sini. Terima kasih atas sedikit pencerahannya Ustaz. Sebenarnya menarik sekali, masih banyak yang ingin aku tanyakan, tapi terima kasih. Ya, Ustaz Arif, apa ditutup apa gimana Ustaz Arif? Lanjut dulu, saya masih di jalan. Ada Oh, Ustaz iya. Tata, yang lagi itu Ustaz Tata. Lagi cuman buka puasa Ustaz Tata. Ya, cuman makan kurma beliau, kurma Iya. sama air. Habis itu sholat dulu nanti. Pak Datuk monitor, Pak Datuk. Juga kah atau enggak? Pak Tawaras masih lama itu, Tawaras itu.
Bro Rizal, Datu Ustadz juga kan Monit. bilang. Itu Bang Sancan tadi dengan pernyataan Pak Kepas kira-kira percaya nggak kalau beliau itu bertemu dengan Mr. J? Saya nggak tahu bro, mungkin pengalaman pribadi kah apalah segala macam, mau apa boleh buat kan, itu urusannya dia gitu loh. Ya maksud aku, apakah menurut Pak Sancan hal-hal yang semacam itu adalah lumrah sehingga Anda bisa percaya, atau Anda tidak menganggap itu lumrah sehingga Anda tidak percaya? Bentar bro ya. Berat, saudara. Oh, yang mana? Sorry, apa pertanyaan bro? Tadi ada Kepas tadi. Ada saudara Kepas tadi. Dia mengaku bertemu dengan Mr. J. Ya, menurut Pak Sancan ini gimana? Apakah hal tersebut lumrah bertemu dengan Mr. J sehingga Anda percaya, atau menurut Anda hal itu tidak lumrah sehingga Anda tidak percaya? Kalau saya berpikir secara logika, tidak mungkin. Kalau secara logika gitu loh. Kalau saya berpikir secara logika itu nggak masuk akal. Tetapi Itu tidak masuk akal ya. ya, kalau berpikir secara Lanjutkan. Tetapi kalau memang itu dia secara pribadi dia memiliki perjumpaan, yaitu hanya dia yang tahu gitu loh. Hanya dia yang tahu, dan dia merasa bahwa yang aku berjumpa dengan yang maha kuasa, ya mau apa boleh buat, itu kan pribadi dia, pengalaman dia kan gitu. Nggak bisa kita menjustifikasi. Nggak bisa saya menjustifikasi bahwa yang bertemu itu adalah setan. Bukan justifikasi. Ini boleh berdasarkan literasi yang dari kitab yang Anda pegang, boleh. Menurut literasi yang Anda pegang itu gimana? Apakah ada pernyataan yang memungkinkan untuk manusia-manusia itu bertemu dengan Mr. J seperti itu, atau tidak ada? Kalau seandainya saya ini paham tentang Alkitab, mungkin saya mungkin jawab itu pertanyaan bro. Tapi kan saya hanya jawab berdasarkan logika gitu. Kalau secara logika memang itu mustahil. Bagaimana mungkin dia Saya coba tunjukkan ya. Saya coba tunjukkan. Ini kan yang dari tadi sebenarnya sudah sempat dibacakan, sudah dibicarakan. Nah, kalau merujuk kepada ini Matius 24:26 ini, jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat dia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke sini, ke situ, atau lihat dia ada dalam bilik, jangan kamu percaya. Intinya pada saat ucapan ini diucapkan kepada murid-murid, jika ada yang mengaku bertemu dengan Mr. J, berarti kan dianggap janganlah kamu percaya. Berarti kan hal bertemu dengan Mr. J itu bukan sesuatu hal yang mudah gitu. Nah, sedangkan belakangan ini kami menemui ada sosok-sosok seperti Kepas tadi, satu sosok seperti Bang Lugahon, itu kan dengan mudahnya berkata beliau-beliau itu bertemu gitu. Nah, maka dari itu kami bertanya kepada, atau saya bertanya kepada Bang Sancan tadi, apakah memang semudah itu bertemu dengan Mr. J? Sorry bro, kalau yang di ayat itu, sorry saya nggak bisa lihat, saya nggak punya Alkitab juga di sini. Kalau di ayat itu kan ini nggak ada mimpi bro ya. Kalau saya rasa itu, apakah di situ yang bilik yang dimaksud itu apa? Dia ada di sana itu maksudnya kayak gimana? Itu yang perlu kita cari tahu kan. Apakah yang mengatakan dia ada di sana secara fisik, secara Yesus ada di Israel? Apakah secara fisik maksud bilik yang poinnya dari ayat ini tidak disebutkan misalkan secara spesifik gitu ya. Nah, tapi kan ini berlaku secara general. Intinya kalau ada orang yang mengaku bertemu atau mengaku melihat, di sini ada penekanan janganlah kamu percaya. Nah, berdasarkan ayat ini saya menanyakan kepada Anda gitu. Tadi kan Anda bilang, saya nggak tahu gitu kalau di dalam teks Bible tuh ada ayat yang mendukung atau tidak mendukung gitu. Nah, makanya saya tunjukkan. Nah, menurut Anda sendiri seperti apa kan gitu? Iya, makanya kan saya bilang, apakah di situ yang dimaksud melihat? Intinya kan di situ melihat. Apa yang dimaksud melihat itu, yang dimaksud di situ, bro, katakan tidak dijelaskan. Apakah yang dimaksud melihat itu melihat bentuk fisiknya, ini apa segala macam? Itu kan yang kita cari tahu kan. Dia ada di sana. Itu yang kita cari tahu. Kalau saya bilang, seumpama itu yang dilihat adalah bentuk fisik, menurut Anda fisik apa yang dilihat?
Ya seperti dia hadir kan dia 2000 tahun yang lalu. Fisik manusia berarti. Ya seperti manusia pada umumnya lah. Oke, Ya, bisa berarti jadi kan? berarti Anda dan orang-orang yang menuhankan beliau itu, Mr. J tersebut, berarti menuhankan apa? Gimana sih pertanyaannya nih Kak? Malah dia tanyakan kepada aku yang berat-berat, ya Allah. Terlalu berat ya. Pada tuh biasanya yang agak ringan. Karena Pada tuh monitor. kalau seandainya aku nih seorang yang pandai, atau bisa aja aku ini jawab sembarangan gitu. Oke, siap. Tapi kalau baca-baca dikit bisa ya? Oh ya, baca dikit bisa. Makanya kan saya kan membaca kan, maka seperti yang bro tunjukkan tadi itu, ini saya baca kan, oh apa maksudnya itu? Apakah yang di situ melihat apalah segala macam? Nah, itu perlu kita cari tahu kan, nggak bisa kita menjawab sembarangan gitu. Kalau pertanyaan bro tadi itu, Betul. sini saya jawabnya kayak gimana gitu loh. Tapi kalau pertanyaannya Maksudnya begini Bang, maksudnya begini, tadi kan Anda bilang melihat bentuk fisik. Nah saya tanya bentuk fisik apa gitu, Abang menjawab bentuk fisik sebagai manusia. Nah apakah itu berarti yang dituhankan oleh Anda dan Pak Kepas tadi adalah manusia? seperti, kalau namanya seperti kan berarti bukan manusia gitu loh. Karena itu kan hanya Bukan karena gini, manusia jadi. karena ini apa ya? Ini kan kita mempermainkan logika lagi kan. Karena kalau berbicara, karena gini, Bang, kalau saya nggak pernah mempermainkan, justru saya mengobati logika yang kurang. menalar, gini aja, ini bahasa sederhananya, lagi menalar dengan logika kan gitu, dengan akal. Kita coba menalar kan. Betul. Ya, ketika Tuhan menampakkan diri seperti melihat dia, apakah di situ melihat seperti manusia? Mungkin bisa jadi. Karena dia lagi mau menampakkan diri kepada manusia, ya jelas dia menampakkan diri seperti manusia. Nggak mungkin dia menampakkan diri seperti hantu. Seperti manusia atau memang manusia Bang? Kalau dia menampakkan diri seperti manusia, ya wes, no problem. Karena dia Bukan manusia Bang? manusia. Berarti Tetapi bukan kalau manusia. di penampakan seperti hantu, seperti singa, ya manusianya lari, nggak mau dengar gitulah. Enggak. Saat dikatakan beliau itu menampakkan diri seperti manusia, berarti manusia atau bukan? Itu anaknya urus dulu bang. Mungkin buru-buru mau berbuka puasa mungkin. Gimana Bang tadi? Sorry nggak nyimak Bang, sorry Bang. Teman-teman agak bingung ya, maksudnya kalau seperti manusia kan berarti bukan manusia gitu. Kalau seperti itu kan menyerupai, nah aslinya apa maksud saya itu gitu. Gak ada yang tahu bang, gak ada yang tahu itu Tuhan itu bentuknya seperti apa, dia seperti apa, kecuali mungkin dari agama-agama tertentu. Lalu pada saat dia makan ikan goreng misalnya, itu dia seperti apa Bang? Gak usah tanya lah, aku mengenai ayat itu lah. Oh. Kalau pertanyaannya ini, kalau tanya Iya. seperti apa? Ya ini mengisi waktu luang Bang Sancan sambil menunggu guru-guru kita kembali untuk menyapa teman-teman dan ya sedikit istilahnya memberikan wejangan, wawasan untuk abang-abang kita penerangan gitu. Iya betul. Bang Sancan juga kan bisa nanya kan, betul ya? Emang Bro Rizal tahu Tuhan seperti apa? Gimana? Tahu Allah Subhanahu itu seperti apa gitu? Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamislihi syai'un Bang. Tidak serupa dengan apapun Bang. Jadi tidak terbayangkan. Kalau Tuhan terbayangkan itu berarti bukan Tuhan Bang. Kalau masih saya bisa membayangkan sosok Tuhan berarti itu bukan Tuhan. Itu otak saya tidak mampu membayangkan sosok Tuhan itu seperti apa. Dan pernyataan itu ada di dalam Al-Quran.
Tuh. Berarti kurang Mohon lebih maaf kalau mohon maaf ini sekedar ini sudut pandang saya aja. Ya. Kalau Tuhan kurang lebih saya dengan sama, aku kan jawabannya tadi. kenapa? Ya kurang lebih sama dengan jawaban aku tadi kan, nggak ada yang salah. Oke, berarti yang di mohon maaf nih saya sebutkan mohon maaf, yang digantung di kayu salib itu Tuhan bukan bang? Masa kau tanya saya lagi di situ? Nanti kalau ada pendeta yang bagian itu Karena bilang, abang ada menyamakan. Menurut saya itu beda bang. Beda, sangat beda jauh langit dan bumi ya. Jadi kalau dibilang ini sama itu nggak terima umat muslim gitu. sama apanya? Nggak mungkin. Jadi nggak ada Tuhan umat muslim itu berdarah-darah gitu ditombak, nggak ada bang. Jadi jangan disamakan bang. Jelas. Percaya diri aja abang dengan ketuhanan yang abang miliki. Nggak ada. Jangan menyamakan. Kan nama nih udah dicomot-comot, udah berusaha disama-samakan. Jangan berusaha menyamakan ininya apa namanya wujudnya gitu lah bang. Kalau ada yang bilang itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdarah, dicambuk, itu namanya itu lagi berdongeng bang, setuju? Betul nggak? Betul nggak? Itu Anda kan berusaha menyamakan. Pertanyaan saya, Tuhan Anda siapa? Yang menyamakan yang mana tadi? Loh, tadi Anda bilang sama, kurang lebih berarti sama dong bang. Tadi Iya, kalimatnya begitu. Yang bro tanyakan ke aku itu kan mengenai Tadi kalimatnya gimana tadi? apakah ini lagi menanyakan itu kan Tuhan Kita itu seperti apa? gimana kalau kita tegaskan saja, Tuhan Anda siapa? Bentar dulu. Bro, tadi kan lagi menanyakan kepada saya bentuk Tuhan itu seperti apa. Makanya aku jawab, Tuhan itu kalau mau tanya seperti apa nggak ada yang tahu. Oh, Tuhanmu, kamu bentuknya seperti apa? Kamu nggak tahu. Kalau yang Yesus tahu. itu, Seperti apa? kalau Yesus Tuhanmu bukan? Kalau ini Tuhan bentuknya seperti apa nggak ada yang tahu. Aku simpel aja pertanyaannya. menyatakan Yesus itu Tuhan kamu atau bukan? Dirinya dalam gambaran baru Bang Sancan. Gimana? Bang Sancan, pertanyaan saya sederhana, Tuhanmu itu Yesus atau bukan? Saya imani dia. Tuhan, iya. Ya. Boleh saya jawab? Iya, manusia bukan. Itu gue masak ada yang bisa jawab. Iya, manusia bukan. Saya yang bisa jawab itu. Kalau aku nggak bisa jawab itu. Oke, saya jawab ya. Iya, kalau gue masak itu ya untuk hiburan aja di sini. Kalau aku Bang Andi, monitor Bang Andi. Bang Andi otak waras. Nah, ini otak waras Bang Andi melawan gue masak otak tidak waras. Sama saya, kenapa takut sama saya? Bang gue masak, banyak video beredar gue masak mengatakan bahwa Tuhannya gue masak itu banyak, bener apa salah? Betul, karena Tuhan Coba bagi saya terangkan. maknanya bos saya, makanya saya taati dia. Karena Kristen banyak artinya pengikut Yesus, artinya Tuhanmu dimana Yesus banyak. adalah guru atau bos bagi kami. Iya, Tuhanmu banyak. Iya, artinya biar jelas ya, nggak usah pakai Tuhan ya. Kalau Yesus itu bosku. ada Kristen yang bilang Tuhannya satu, bener apa salah? Jadi barang siapa yang mengaku Tuhannya satu, ya, dia itu berarti merasa dirinya sama dengan Tuhan Yesus. Karena di Berarti semesta mereka ini salah. menurut Bible yang Tuhannya satu itu cuma Yesus. Berarti mereka salah. Ya, barang siapapun itu yang Tuhannya cuma satu, itu berarti dirinya merasa sama dengan Tuhan Yesus. Ya, Gitu. jadi yang betul itu gimana? Yang betul itu banyak. Karena para malaikat juga bertuhan kepada Yesus. Enggak, yang betul itu satu apa banyak? Tuhan itu banyak, tapi Esa satu kesatuan. Begini loh, Pak. Jadi kita ganti itu biar jelas ya. Ganti kata Tuhan itu dengan bos. Ya, bosnya banyak apa satu? Banyak. Semua yang menjabat di surga adalah bosku. Semua yang menjabat di surga itu adalah bosku. Yang Bos di disampaikan surga. oleh Gue Masak ini diverifikasi nggak oleh Bible? Ada datanya nggak? Ada. Sebutkan datanya. Ya, semua karena para malaikat juga bosku atau Tuhan. Bos artinya sama saya Tuhan. Tuhan atau Lord. Datanya data Bang. Jadi Kisah Para Rasul 10:4. Baca bang. dulu ya, terima kasih ya. Nanti Udah Kisah Rasul
Kisah para Baca, rasul Bang, baca, 10. Bang. Terima kasih semuanya teman-teman. Saya izin pamit. Terima kasih. Nanti kalau mau nanya lagi ke Ustadz Tata, naik aja Bang ya. Kalau ada pun Iya, Bang. saya yang mungkin Ya. mungkin pleset mengganggu